Kayak Lulu. Lulu. Bagus. Elis, selamat bergabung Elis. Elis. Kena lagi gue itu. Ini keturunan dengan lagu tadi agar hidupmu jadi berkah. Langkah cepat itu. Durasi loh. Nyanyi ya, Bang Don Bosku bilang. Nyanyi katanya. Mana suaranya? Untuk rohani dia teman-teman. Makanya berkat rohani dibikin dia. Gimana? Oke Eli, selamat bergabung. Islam Kristen, Eli 88. Ya, Kristen Bang. Oke, mau berdiskusi Dinda Elis. Ya, Bang Rumbai. Stop ya Bang Rumbai, jangan Gimana? Rumbai. Habis pemberkatan. Tapi sebelum berdiskusi. Iya, ke saya saja Bang Rumbai. Halo. Saya masih banyak berkatnya saya Bang Rumbai. Oke, itu. Si Elis ini perempuan. Habis pemberkatan Bang, habis pemberkatan. Ya, tapi Elis ini berdiskusi- perempuan itu. Silakan. Halo, bisa dengar? Iya, sama itu Ya. Nora ya. Di Elis ya, sama itu Nora ya. Kalau gini Bang ya, sebelum berdiskusi saya hanya menyampaikan satu permintaan dulu. Kalau berdiskusi itu, teman berdiskusi itu coba dulu menunjukkan gestur tubuh atau percakapan yang tidak mengejek Bang. Maaf ya, seperti Kak Nora ini ya, coba kalau berdiskusi itu nggak ada gestur-gestur tubuh mengejek seperti itu. Berdiskusi yang sehat, baik dengan ucapan juga baik dengan gestur tubuhnya. Apa sih? Loh, kenapa terkejut Kak Nora? Ikutin Merasa aja. enak? Oh, ikutin aja lah. Langkah soalnya langkah. Oke. Siap, silakan. Memangnya seperti itu, gestur tubuh seperti itu tuh nggak mengejek itu? Sebenarnya ya, saya dari tadi hanya mengikuti saja, mengikuti. Tapi kalau melihat gestur tubuh kalian yang sudah jelas-jelas mengejek, itu diskusi yang nggak sehat itu. Nah, seperti Kak Nora itu. Mana gestur tubuh? Kalau judulnya diskusi, nggak seperti itu gestur tubuhnya Kak Nora dan Bang Faru. Jadi kayak mana lagi Dinda? Aku udah gini loh, udah lipat tangan aku kayak gini loh. Nah, introspeksi diri masing-masing aja lah. Apa sih aku nalaga loh? Sonora. Oke, Elis. udah. Gestur tubuh saya diam. Oke, silakan. Aku kasih kesempatan Anda bertanya. Silakan, mau bertanya apa? Saya nggak bertanya, saya hanya mengikuti Komal ini dari beberapa menit yang lalu. Saya Kristen ya, puji Tuhan saya Kristen dan akan Kristen sampai seumur hidup. Dan nggak ada Saya juga dulu ngomong kayak begitu, Kak. Saya juga, saya akan Kristen sampai kalau seumur namanya hidup. diskusi, Ya, tapi ternyata nggak diskusi juga. itu yang sehat gitu loh. Nggak menunjukkan Apa sih? gestur tubuh yang mengejek seperti itu. Saya ngejek apa sih? Coba ya, gestur tubuh Oke. Kak Nora itu nggak mengejek itu namanya. Aku pemberkatan loh. Ada yang nyawer saya pemberkatan. Kok gimana sih? Kan kau bilang diberkati kau Bang Rumbai. Diberkati Don Bosku. Dilakukan Apa seperti itu, lagi? gestur tubuh yang mengejek, menghina seperti itu. Kak Nora kan Saya pemberkatan. Kenapa dengan kau? Kenapa kau marah kalau nggak suka kotoran? Nah, contohnya saja seperti itu udah menghina namanya dengan kata-kata seperti itu udah menghina gitu Diberkati loh. anak-anakmu, diberkati Kenapa, Kak Nora? istrimu, diberkati Kak Nora cucumu, apa? diberkati Ada keturunan, kepahitan suatu diberkati di Kristen, semua. Kak? Ini bunuh. La 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 la. Kenapa? Nggak
suka kau. Silakan Aku aja Pak, Bung ada- dengan gestur ada tubuhnya, nggak kesempatan, apa-apa. Biar kita lihat dulu dari bawah dan kawan-kawan dari bawah. Lihat, Dari silakan bawah? aja mengejek dari gestur tubuhnya. Jangan tengok dari bawah. Diberkatilah kau Bang Afi Ahmad. Kami kayak begini, kalau diberkati kami begini. Diberkatilah istrimu, diberkatilah tetanggamu sebelah kiri Bang Afi. Hidupmu akan jadi berkat buat orang lain. Semoga setiap usaha dan pekerjaanmu akan dijamah-jamah, akan dirabah, Panjang kali tuh. membuahkan Panjang kali tuh. roh yang baru. Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Jangan Gestur apa yang bagus kalau seperti Kak Nora buat itu? Coba kawan-kawan ini di bawah. Apa sih? Ya, Elis kok kenapa sama aku, Elis? Nggak ada jadi apa-apa. Sampai sini aja dulu, secara jujur. Gestur tubuh Kak Nora itu gestur tubuh yang mengejek kan? Aku pemberkatan. Bapak di atas segala bapak dale kami, Ito Faruk mengatakan pemberkatan sekarang harus baru. Nah, diberkati kau Kalinda, diberkati suamimu, anakmu, bapakmu, mamamu. Ye, diberkati ye. La, ye. Saya bukan baper, teman-teman. Diberkati kau Saya Bang bukan baper, Rumban, tapi itu diberkati real. lagi nenekmu, Real. cucumu, Mungkin Kak Nora ini cicitmu, ada kepahitan nenekmu, semasa kakekmu, dia ye. sehingga dia mualah. Ini diungkapkan ketika dia komal seperti ini, dia diungkapkannya dengan gestur Pemberkatan loh tubuhnya. Kak Elis. Aku pemberkatan. Ada Kalian yang saudara suka kita gaya Kak kasih Nora berkat, itu, aku harus kasih itu berkat. karena kalian memang se-circle sama dia kan? Wah, kenapa sih Kak Eli? Kak Eli mau diberkati juga? Ya. Kak Eli mau Kawan-kawan yang suka diberkati? gaya Kak Nora itu memang se-circle ya kan? Suka gaya yang Apa mengejek, sih? dengan gestur tubuh, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pemberkatan loh Elis, kakak sayang. Aku pemberkatan. Kalau pemberkatan itu nggak usah dengan gestur tubuh yang mengejek seperti itu. Oke. Coba ada yang mau melempar lagi? Saya pemberkatannya agak berbeda. Nggak apa-apa ya Bapak di atas segala Bapak Dale ya. Nggak berbeda ya. Aku udah Berbeda sesak ya? napas dulu kok. Itu dari tadi udah sesak napas dulu. Ini agak berbeda Bang Rumbe. Dan kalau kalian sebutkan kasih itu, nah salah satu contoh kasih ya, maaf ya Kak Nora dan Bang Faru, mungkin kalian udah tahu semasa kalian nikah. Kasih itu salah satu itu contohnya Nah melepaskan sekarang nggak. Tadi kan ada yang aku udah pemberkatan menurut muka. kasih yang Sama juga kalian saya lecehkan gitu. seperti itu, bukan. Hah? Jadi kasih yang kayak gimana? Jangan diutarakan dengan kasih ini, kasih yang negatif enggak. Contoh kasih ya. Kalau contoh kasih itu misalnya seperti ini nih. Oh, Kalian tahu itu. Tadi kau yang bilang kasih sperma. mengejek saya. Begini Tahu Elis, itu. gitu ya. Nah, Tahu kasih saya itu dengar dulu. Kasih dengar saya dulu. itu, Tahu itu. saya langsung melepaskan pengampunan sama kalian, enggak kepahitan. Itu karena satu kasih. Itu karena satu kasih. Untung Kenapa ketawa? dilanjutkannya. Untung Kenapa dilanjutkannya. Jangan dikasihkan dengan Gini loh dengan kok Elis, kata-kata tadi kau kasih bilang begini kasih saya begitu nggak langsung seperti itu. melepaskan. Kasih tahu Aku itu juga semasa mau kalian kata pasti apa di lu? kan. Jangan seperti itu. Diberkati kau Nah, bang. Hilang dia. Udah sabar awak lu. Udah sabar ngadepinnya. Turun juga lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gestur tubuh. Kenapa dengan gestur tubuhku? Orang pemberkatan pun dia marah. Apa sih?
Sungguh aneh tapi ada. Lihat si dia, jeng jeng jeng, katanya Tuhan tak bercelana tanpa busana. Rame kali grupnya. Join dong, diberkatilah kedua orang tuamu bang dan bosku, diberkatilah istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati tetanggamu, diberkati cucumu, hidupmu dan hidup keluargamu akan jadi berkat buat orang lain sehingga berbuah menghasilkan buah. Raul adalah insan yang pendosa yang tak Itu, naik lagi dok. Kenapa kalian Itu, turunkan gestur saya tubuh. tadi? Ah, siapa yang turunkan dia? Gak ada yang boleh turunkan dia. Saya nggak turun sendiri, kalian turunkan saya kan? Kenapa kalian turunkan saya? Tadi pemberkatan mungkin mental sama kakak. Itu dia. Ya. Tadi pemberkatan loh saya Kak karena nggak tahan Edis. mendengar percakapan saya. Saya tahan kok. Cuman begini, Ya. Jadi kakak kenapa diturunkan? tadi enggak, tunggu dulu kak. Kakak punya aura tidak tahan waktu saya ada pemberkatan. Akhirnya mental kakak. Nah, itu salah satu contoh mengejek. Itu diskusi yang nggak sehat. Kan kalau pemberkatan Diskusi belum nggak ada sehat. diskusi kak. Itu diskusi nggak sehat. Awal diskusi nggak sehat seperti itu. Saya kan di sawer ada pemberkatan. Ya saya balaslah pemberkatan. Masa di gereja aja boleh? Itu Di sini diskusi kan nggak juga sehat, boleh. Kak Nora, yang tersayang, yang tercinta, yang terkasih. Itu diskusi nggak sehat. Nah, langsung kenapa ketawa? Setuju aku. Dia Nggak pakai sehat. kacamata waktu dia pakai kacamata yang dikasih sama gondrongku gitu loh. Saya nggak pintar turun-turun sendiri tadi. Kenapa sih kalian turunkan saya? Tolong moderator, saya ingatkan moderator ini saya serius, jangan ada yang turunkan Kak Elis. Dia orangnya baik karena dia suka pemberkatan. Jadi Kenapa, gini ya Kak? Kak Lanjut Nora. Kak Elis. Dan teman-teman yang Bang Black, lagi di video dulu bawah. Bang Black. Suara saya dengar nggak? Jelas nggak? Jelas. Jelas. Gini ya. Ya. Kalau kalian angkatkan diskusi kasih bukan maksudnya kasih dalam arti yang negatif, bukan. Salah satu Oh, contoh tadi Topan bilang kasih sperma, itu makanya. Nah, itu salah Aku satu udah contoh bilang nggak kasih yang boleh tidak ngomong kayak benar. gitu. Aku udah Ya. bilang nggak boleh ngomong kayak gitu itu. Kalau mau bilang kasih air mani, jangan sperma, gantilah. Mungkin untuk iya. Itu salah satu contoh yang mengejek itu. Kenapa? Mengejek. Kak Nora pasti tahu. Karena Kak Nora Tahu dulu lah. zaman dulu pasti waktu masih di Kristen pasti tahu Kristen itu kan. Karena pernah Iya, masuk suka Kristen, ngasih-ngasih. kan? Artinya kasih itu ketika kalian mengejek saya seperti ini, saya justru kasihan melihat kalian. Bukan benci. Oh, berarti kasih itu kasih-kasihan. Ya kasihan karena kalian menghina gitu loh. Kalian Menghina perlu siapa, sebenarnya Kak? kalian sebenarnya perlu diberi pencerahan supaya betul-betul bertobat. Oh, Kak, kami menghina siapa, Kak? Loh, kalian Loh. introspeksi diri sendiri aja. Kalian menghina siapa? Aku dengar Kak, dari tadi kami tidak ada menghina Kak. Cuman memang saya dengan Ito Faruk itu saling ngomong tentang gondrong Ini, Kak saya Nora, Kak. dengan gestur tubuh kalian itu, coba dulu introspeksi diri. Saya ini Dengan pemberkatan gestur kok tubuh Kak. kalian itu, Setiap kalian ada merasa- saudara saya mengasihi, saya merasa berkati. menghina atau enggak? Merasa menghina atau enggak? Diberkati. Salah saya apa? Udah, Kak Nora pasti di lubuk hatinya yang paling dalam itu tahu pasti itu gestur tubuh yang menghina. Kenapa? Kak Nora itu tahu bahwa kasih itu bukan seperti itu. Di lubuk hati yang dalam si Nora ada nama si Gondrong. Buka aja nggak percaya. Nah, itu juga Saya nama Gondrong, I love you. Di lubuk hati dalam si Nora. Nah, itu berarti mungkin ada kepahitan di waktu Kristennya. Ada kepahitan Enggak, tuh bagaimana? oke. Saya kasih tahu ya. Nah, saya kasih tahu ya. Kepahitan saya begini. Kan Ya, kemarin coba silakan. ya. Oke. Saya ini kan ceritanya kita kesaksian. Izin ya Ya, itu ya silakan. kesaksian ya. Iya, kesaksian. Kepahitan saya begini. Waktu itu kan saya
Nangis gak? Pakai nangis gak? Ada siapin tisu, pakai nangis gak? Enggak, saya ada tisu, saya ada tisu, saya ada tisu, saya ada Oh, ada tisu. tisu, ada lanjut. Jangan bawa namaku ya. Jangan bawa namaku. Ingat itu. Ya, kepahitan saya begini, Kak. Waktu itu, Kak, saya kan pernah puasa Ester 3 hari 3 malam waktu itu. Saya ingin mendapatkan satu keajaiban dari Tuhan waktu itu, Kak. Saya berdoa biar Gondrong ini mencintai saya, Kak. Ternyata Gondrong tidak cinta sama saya, Kak. Saya nggak tahu kenapa dia tidak cinta sama saya, Kak. Saya pikir dia itu ternyata dia nggak cinta. Mulai saya sedih loh, Kak. Sedih kali itu Nora. Waktu kau habis puasa Ester, kau minum es teler lah ya Nora ya? Ya Nor? Habis puasa Ester, kau minum es teler lah ya? Semua yang dibawa tempingnya nangis ya. Itu sedih kali terima itu Nora. Nora, Gondrong mana lagi yang menyakitimu Kak Nora? Ya, harus kalian menangis bikin caption nangis ya. Enggak begini loh, Kak. Kakak tahu kan puasa Ester itu puasa apa kan, Kak? Saya ingin mendapatkan satu keajaiban waktu itu dari Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, Gondrong, saya cinta kali sama Gondrong. Orang nggak ngerti puasa. Jadi, puasa Ester itu bukan untuk mendapatkan. Saya Diam dulu kompleks. sangat Diam mencintai kompleks. Itu Gondrong. ceritain sedih Black. Diam kompleks. Orang lagi sedih Black, lagi menceritakan kisah yang sedih Black. Terus saya mendapat jawaban, ternyata Gondrong tidak menyukai saya. Saya tanya, kenapa? Kenapa Gondrong? Saya tanya loh, Kak. Terus tahu apa jawabnya? Kak Nora maaf ya. Saya pikir kenapa? Kalau Kak Nora itu puasa Ester, Saya dulu, Kak, saya kan lagi saya nggak bicara kesaksian. kalau masih ada di. Terus, Kak, saya bilang, kenapa si Gondrong nggak suka sama saya, Kak? Saya ambil tisu baru lagi, udah basah itu, Kak. Encik saya banyak kali, Kak. Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang gini, Bu Pendeta, kenapa Gondrong nggak suka saya? Dia bilang, Bu Pendeta nggak tahu juga, Nora, kenapa dia nggak suka kau, padahal kau cantik. Kau cantik, kau molek. Auratmu seperti aurat keledai, katanya. Aku udah secantik ini loh, Kak. Walaupun aku tahu zakarnya seperti zakar kuda, nggak apa-apa lah pikirku, Kak. Aduh. Tapi ternyata, Kak, oh ternyata memang dia tidak suka, Kak. Itu membuat saya patah hati, Kak. Gitu. Gimana Kak solusinya, Nora, Kak? sebenarnya kalian kalau seperti orang-orang kalian ini, kalian adalah orang-orang yang patut dikasihani. Karena kalian nggak mengikuti jalan kebenaran. Kalian nggak mengikuti jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran, Kak. Jalan kebenaran. Karena Yesus mengatakan begini, Kak. Waktu itu lupa saya membaca Yohanes 17 nomor 3 yang lupa dikatakan oleh pendeta saya. Ternyata hidup yang kekal itu bahwa mengenal Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar, Kak. Dan Yesus hanyalah utusan, Kak. Ternyata saya salah sembah, loh, Kak. Saya salah sembah, Kak. Ini bagaimana? Kenapa saya menyembah manusia selama ini, Kak? Tolong saya, Kak. Ternyata saya ini sudah musyrik, Kak. Saya dikatakan kafir, Kak. Pantas Yesus mengatakan bukan setiap orang yang mau memanggil aku Tuhan, Tuhan. Katanya ternyata Yesus tidak mau dipanggil Tuhan. Tapi kenapa kita manggil dia Tuhan, Kak? Bodoh kali kita pun, Kak. Dan kalau Kak Nora menjelaskan saja, kita nggak tahu itu nggak serius. Ya. Jelaskan masih Semua kata-kata masih yang saya ada keluarkan kan itu dari Bible masih ada kamu, kepahitannya, masih ada gestur mengejeknya. Kau tahu pahit, Kak, kayak seperti minum kopi 5 biji. Apanya, Kak? Nggak tahu, Kak. Pahit kali hidup saya dulu, Kak. Pahit, Kak. Lalu- Saya selalu menangis. Oke, Tuhan. kalau saya ikuti kata Kak Nora, lalu kalau sekarang sudah malas. Nona, ini Kak Elis ini kenapa sih dari tadi kasihani mulu? Kenapa Ani terus? Kenapa nggak Ana? Karena begini, Dari karena tadi tuh saya Ani, seorang dari ibu tadi Ani, gembala. kasihani terus. Dari tadi kasih Ani, Elis. kasih Eko, kasih Dio, kasih Nora. Ini Ani mulu disebutnya kasih Ani. Diani kan? Jangan-jangan kau ani-ani, Kak. Jangan kau ani-ani.
Dari tadi aku bilang, kalian ini kasihan, patut Dalam dikasihan. 300 meter, Gila ini gara-gara. tetap di kanan. Jadi gini Kak, saya memang penuh kepahitan, satu keluarga saya penuh pahit Kak. Ternyata saya salah sembah dulu saya Kak, waktu nonton film Yesus disalibkan saya menangis loh Kak. Kasihan kali Tuhan saya kok ditampar Kak, ampun. Gak tahan saya Kak, Tuhan saya ditampar, Tuhan saya ditempelin, ditumbak, semuanya Kak saya tidak tahan. Oh my God, tolong Bapak lepaskan Yesus. Bapak. Berarti Kak Nora ini belum betul-betul memahami ajaran Kristen itu. Ajaran apa lagi? Ajaran apa lagi yang belum Orang ini nggak pernah jadi Kristen menurut saya sih. Oh, saya jadi apa kemarin? Elis, Dia mengaku Kristen kok dan mualaf. Dia pengakuannya aja, tapi menurut saya sih nggak. Oh, jadi Oh, bukan. bukan gitu. Bukan. Oh, ya. Terus saya menurut kau saya agama apa? Ya saya nggak tahu mbak, ya saya nggak ngerti. Gini Nah, Bang, ketika saya kau percaya Nora dulu nggak Kristen, tapi prosetan dulu dia. saya Ketika percaya kau dulu kalau mengatakan Kak saya Nora ini bukan Kristen, Bang. kau harus menunjukkan bukti saya bukan Kristen karena kau nanti akan mengadakan fitnah di situ. Saya percaya Kak Noranya dulu Kristen, saya percaya. Cuman beliau belum memahami itu ajaran Kristen itu bagaimana. Belum memahami betul. Oke. Jadi kalau di sini kalian bilang Kak Nora itu memahami betul ajaran Kristen itu nggak benar. Karena Oke, orang-orang yang sekarang coba betul-betul pahami saya satu aja. dia Dangkal nggak akan banget. bisa mengucapkan seperti itu. Nggak bisa. Apa kau bilang black? Sebentar dulu Bang, Kak Elis. Apa kau bilang black? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Enggak, kau bilang apa tadi? Silakan buka mute-mu. Saya pikir Mbak Nora ini kekristenannya dulu tuh masih dangkal ya. Kalau dia ngaku dia dulu Kristen ya. Iya Oke, betul Bang Black. kalau saya dangkal, bapak saya 48 tahun, mama saya 45 tahun baru masuk Islam. Itu dangkal juga. Kalau mainnya di Sungai Kayan, sungainya dangkal lah. Laut ke dalam. Bujakasmu, tunjukkan data satu sama saya di mana Yesus menjanjikan masuk surga orang Kristen. Ayo. Kau aja nggak bisa tunjukkan. Karena apa? Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Sekarang ku tanya sama kau, Kak Elis. Kau terangkan sama saya. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan itu benar. Dan Yesus adalah utusan. Pertanyaan saya. Menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Menurut Bible itu. Silakan menurut Yesus. Sebelum saya jawab ke situ ya. Jangan sebelum jawab sekarang karena katanya kau bilang saya belum menguasai mengenal Kristen sepenuhnya. Pertanyaan saya cuma satu. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar dan Yesus adalah utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus Tuhan satu-satu yang benar itu siapa? Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus lah. Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Menurut Yesus satu-satunya Yesus. Tuhan yang benar siapa? Ini Mbak. Yesus. Kau diam dulu Black. Kalau kau mau berbicara sama saya, kau pakai BH istrimu dengan kolor istrimu yang berbentuk G-string. Nah, Sudah? Paham ini kau? kan Diam kau. diskusi yang enggak Nah, udah kau jawab saja. Kau jawab saja menurut Nggak Yesus usah Tuhan satu-satunya yang gini, Kak. benar itu siapa? Oke, saya Nggak buka usah lagi di dalam ucapkan Markus kata-kata waktu Yesus yang- mengatakan yang hukum yang berbeda terutama dengan yang itu, lain. hai Itu Bani diskusi Israel. yang Kau dengar dulu. Yesus mengatakan hukum yang terutama itu, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaan saya, menurut Yesus Tuhan yang Esa itu siapa? Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan yang Esa? Kenapa? Yang menguasai Kristen saya atau kau? Gini Kak, gini Kak. Jangan gini. Menurut Yesus, kata Yesus kepada Bani Israel, hukum yang terutama itu dengarlah hai Bani Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan Tuhan yang Esa itu siapa? Tuhan Yesus. Esa dalam pandangan Kristen beda dengan Esa pandangan Islam. Tahu. Makanya Bergantian aku kita, bilang, bergantian. Esa. inilah kepahitanku. Bergantian. Dulu Black ini diturunkan. Black, kau pakai G-string dulu kau. Pakai G-string kau. Itu pidong kau tuh diikat dulu baru kau gantung di leher kau. Jangan kau banyak cerita di sini sama saya. Kenapa diturunkan Bang Blacknya? Dia itu laki-laki. Kalau dia mau ikut nimbun sama perempuan, berarti muncungnya kayak emak-emak. Kau pahamilah. Masa pernah suami kau ikut nimbun sama emak-emak? Artinya kalian diskusi kalian ini nggak sehat. Kenapa Saya sama diturunkan? kau
Saya sama kau, kami berdua, yang lain tidak ada ikut campur. Itu namanya sehat. Hatuha, ngapain kau? Itu suamimu, si Black Mamba tadi sama suamimu, si Black itu. Nah, udah mulai kalimat-kalimat yang tidak sehat diucapkan. Saya kan tanya itu suamimu enggak? Bukan kan? Ya udah, ini kan hatuha antara saya dengan kau. Sekarang begini Elis. Kau bilang katanya, sebentar, kau diam dulu dari tadi kau yang ngomong saya jawab. Kau diam dulu. Saya nggak akan saya diam nggak akan dulu Betina. Kau diam dulu Betina. saya Betina tidak yang akan dikatakan Yesus menjawab adalah kalau Marion, Kak kau diam dulu. Noranya Tolong moderator emosi. di mute dulu. Dengarkan, saya tidak emosi. Dari tadi saya mengikuti jalan pikir kau. Saya ikuti. Kau tanya, kepahitan apa yang kau alami waktu Kristen? Banyak kepahitan, gak usah kau menipu. Satu, perpuluhan yang tidak ada sebenarnya diterapkan oleh Yesus. Bahkan Yesus tidak pernah mengadakan perpuluhan. Di mana? Perpuluhan itu hanya untuk Bani Lewi. Di luar dari Bani Lewi tidak ada lagi perpuluhan. Terus ngapain diterapkan? Itu untuk memenuhi buncit-buncitnya para pendeta. Itu kepahitan pertama. Kedua, apa? Penyembahan kepada manusia. Makanya saya tanya, Yohanes 17 nomor 3. Saya bacakan di dalam Markus. Yesus mengatakan, Tuhan satu-satunya yang benar, yang esa itu hanyalah Allah. Kalian menjadikan Yesus. Nah, nampak kali ajaran-ajaran kalian itu dari mana? Dari pendeta-pendeta yang tukang kibol. Makanya saya bilang, itu kepahitan bagi kami yang mualaf dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, penghalalan ketika Allah sendiri mengharamkan makan babi. Ternyata dihalalkan makan B2. Itu akibat apa? Akibat doktrin-doktrin para pendeta-pendeta menyatakan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu halal. Berarti tai itu juga halal. Itu kepahitannya. Terus apa lagi? Banyak kepahitan di dalam apa Kristen? Berikutnya apa lagi? Ketika kau mendapatkan suami tukang pukul, ya, tukang pukul, apa solusi dari gereja? Nggak ada. Sabarlah kau Nore. Mudah-mudahan Yesus menjama suamimu. Biar tidak dia KDRT lagi. Bullshit. Tahu kau? Itulah kepahitannya. Paham kau? Paham? Jadi jangan kau mengatakan kepahitan kami karena kami tidak menguasai Kristen. Kami tidak paham Kristen. Kami paham sekali ketika Yesus mengatakan menyembah hanya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Dan Yesus mengklaim dirinya hanyalah utusan. Yang menyuruh menyembah Yesus siapa? Hanya gereja. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga pribadi menjadi satu hakikat. Dari mana konsepnya itu? Kau tunjukkan data sama saya satu saja. Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Di mana Yesus mengatakan orang yang mati bangkit itu jadi Tuhan? Hanya Paulus Roma 14 nomor 9 yang mengatakan seperti itu. Makanya kami yang para mualaf ini bukan karena kepahitan seperti tidak terlaksanakan, tidak terwujudnya mimpi kami di Kristen, tidak. Bukan. Karena selama ini kami dibodohin oleh siapa? Oleh gereja-gereja yang dimana Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi gereja mengajarkan Tuhan itu harus kelihatan. Bahkan Tuhan itu berkelamin. Hei, saya tidak mau punya Tuhan yang berkelamin. Saya tidak mau punya Tuhan yang ditampar. Saya tidak mau punya Tuhan yang dicaci maki, yang dihina. Anak saya saja dicaci, saya tampar itu orang. Apalagi Tuhan saya. Paham kau? Itulah kepahitan kami di dalam Kristen. Silakan kau buka muncung kau jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, Tuhan yang benar siapa? Dan Yesus itu siapa? Silakan. Turunkan gaji dong Faru. Hai bro, diberkatilah ke Bang Mansur. Thank you Bang Mansur. Aktifin YouTube-mu Bang Faru. Silakan. Saya di sini tinggal membuka wajah saya. Kau buka wajah kau. Udah disalib. Yang gambar mic itu dibuka, gambar mic itu ditekan. Kan si Nora salah ngomong, bukan muncung yang dibuka, mute-nya dibuka. Karena muncung kau udah kebuka pun nggak kami dengar karena ke mute. Mute kan. Ini Kena si Nora. Kan bapaknya dibilang kan. Kena Nora. Bang Faru, Ruman turunkan enggak? Yaudah Elis. Enggak, ganti rungkat ini. Iya, udah Elis yang gambar mute ditekan. Yang gambar mute, yang gambar mic, Mbak Elis. Yang gambar mic Mbak Elis kan ada di HP-mu, gambar mic ditekan. Mbak Elis, yang gambar mic Mbak Elis.
nengel doh. Moderator Kan di doh gambar mi. moderator. Ya moderator coba cek di bawah. Itu Nora minta naik lagi enggak? Udah diundang itu Wah. dia si Elis itu untuk buka mic, dia nggak mau buka micnya. Tekan nyalakan. Yang gambar Elis. mi tekan nyalakan. Kak Elis itu sudah diundang tuh Kak Hesti. Dia malah buka Elis, celana. iya Bang Dio. Makanya ditekan nyalakan. Buka mic, Kau kan buka jadi mic, undang buka Elis. celana. Tekan Dia malah buka nyalakan celana. tekan. Buka celana pula di situ. Aduh, bukan buka celana loh. Astagfirullah. Ustaz, ini enggak anti rungkat Ustaz. Oh iya maaf. Mungkin dari Elis, kan kamu udah dibantu itu kan, udah dibantu. Tekan nyalakan, ada kata nyalakan itu ditekan. Kalau dibantu sama moderator hidupin mic, ada kata nyalakan. Tekan Elis, tekan. Onde mandi. Itulah kalian kan main TikTok aja longor. Kayak mana mau bahas ketuhanan Elis? Ini Main TikTok aja kok gak pandai, apalagi membahas tentang ketuhanan. teman-teman Kristen jangan naik sini ya, nanti terguncang Maaf iman ya. kalian ya. Ini. Ini lagi ibu gembala kita lagi on fire nih teman-teman ya. Saya Teman-teman bukan Kristen yang nggak gembala, imannya jangan. Bang Dio. Bang Bukan siapa Siapa yang ngomongin kau? Orang Bang Dio bilangin Nora, pede kali kau. Yang Kak Nora dimana ibu gembala sebenarnya yang Nora bukan kau. pula Pede ini. Cuman saya sebenarnya kasihan melihat kalian yang Nah, kasihani lagi kanan dan ke kiri ini. Kasihani lagi. Kau jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, Tuhan yang esa itu yang benar itu siapa? Dan Yesus itu siapa? Itu aja jawab. Jangan kau kasih ceramahmu dulu. Gini, sebelum saya jawab, saya mau menyatakan bahwa saya jadi paham, oh Kak Nora itu kepahitan karena poin-poin tersebut. Lama-lama pening aku nengok si Bang Paro ini. Bang Paro pening, Bang. Mataku sakit nengoknya Bang Paro. Beginilah. Paro ini sakit mataku yang Gini, ini turun yang ini. kalau kalian nggak mau mendengarkan, aku dia pendia. Kalau kalian nggak mau mendengarkan diskusi secara sehat, saya juga nggak mau bicara kalau hanya emosi-emosi saja. Ya silakan bicara. Sama kau siapa Elis? Aku ngomong sama Bang Paro. Kau pulang Udah, sekian udah. kali. Yang ngomong sama kau siapa? Aku Udah, ngomong sama Bang Paro dia tadi naik turun. Udah. Kalau saya mau bicara tapi dipotong-potong, saya nggak nyaman. Ya silakan Dinda ini silakan nggak dipotong-potong lagi silakan. Gini ya, maaf ya teman-teman setanah air, maaf ya. Saya hanya berpikir, oh Kak Nora itu kepahitan karena poin-poin tersebut yang sudah diutarakannya. Bisakah kita bahas satu persatu? Yang Oke, pertama silakan. terkait perpuluhan tadi. Oke, Perpuluhan. silakan. Begini Kak Nora, Ya. saya nggak bilang bahwa semua pendeta-pendeta itu baik. Itu Oke. sudah jelas, ya. Tapi kalau kita kembali ke Bible secara Alkitab, memang perpuluhan itu ada dan itu menguji iman kita. Bagaimana kita Tunjukkan taat datanya, Kak. sama Nah, Tuhan. kita di sini adalah pakai data. Di mana perpuluhan itu diterapkan kepada gereja? Itu saja saya minta. Saya tidak menentang perpuluhan. Bahkan sebelum ada pemusuk Lewi, Abraham sudah melakukan persepuluhan. Saya tidak tentang itu. Cuman persepuluhan yang diterapkan oleh gereja ini bersumber data dari mana? Jangan bilang ke Bani Lewi. Karena ada data, setelah Bani Lewi tidak ada lagi persepuluhan, Kak. Sekarang tunjukkan di mana persepuluhan diterapkan untuk gereja. Itu saja, Kak, satu. Enggak, saya Jangan minta Kakak data. bilangkan Saya tidak minta, Kak. Saya nggak minta data. dari gini loh Kak. Oke. Kalau Kakak bilang Bani Leo berarti artinya Bani Lewi, Kak, bukan Bani perjanjian Leo, lama ya, Kak. Bani Lewi. Iya. Perjanjian lama maksud Kakak kan? Iya, di Maleakhi itu ada. Ya. Di mana persepuluhan untuk gereja, Kak? Di dalam perjanjian baru, Kak? Sebentar Di ya mana Kak, Yesus sebentar menerapkan? ya. Yesus hanya menerapkan pajak, dibayar kepada kaisar. Sebentar saya cari dulu. juga Kak. dibantah, Saya- oke. Terus terang saya kalau saya disebutkan di sekian-sekian saya nggak hafal, tapi ada Nah, itu. terus yang kata kakak saya tidak menguasai itu yang mana, Kak? Kakak aja tidak menguasai, gimana sih? Saya pikir kakak paham. Ini Kak, saya bilang saya tidak menguasai. Saya bilang saya bukan menguasai. Terus Tapi kakak yang tahu bilang saya tidak memahami sepenuhnya kekristenan. Ya, memang jelas Kak. Nah, sekarang persepuluhan itu kenapa diterapkan kepada gereja? Memang diterapkan sama gereja sama kita orang Dari yang percaya mana sama Tuhan. konsepnya itu, Kak? Siapa yang mengajarkan? Kalau makanya zakat saya ada, bilang- Kak. Zakat kami diwajibkan di dalam Al-Quran pun ada, Kak. Itu pun bukan setiap bulan, Kak.
gini ya Kak. Sini sebentar saya cari. Saya bilang saya Oke, tidak hafal silakan. di Ya, silakan. Saya di kasih apa. waktu. Cuman saya Ya, oke. cari dulu sebentar ya. Oke, Karena itu jelas silakan. ada. Ya, Jelas ya, ada silakan. dan saya jujur juga saya belum 100% melakukannya. Saya jujur saya bilang. Tapi itu ada Kak, Alkitabiah itu. Iya, silakan Kak, tunjukkan sama saya di mana datanya diwajibkan persepuluhan di dalam gereja, Kak. Itu saya minta. Cari sampai ayam tumbuh gigi.